Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia Fitri, NIM 4245621. Saya merupakan mahasiswa dari Institut Agama Islam Miftahul Ulum Tanjung Pinang. Di sini saya akan membuat video untuk tugas UTS dari mata kuliah kurikulum MI dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sarifudin MPDI. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi tentang muatan wajib dalam standar isi. Yang pertama adalah latar belakang, yaitu kurikulum sebagai pedoman pembelajaran yang memberikan arah dan panduan bagi seluruh proses pendidikan. Peran strategis kurikulum tidak hanya mengembangkan kemampuan intelektual, tetapi juga membentuk karakter Islami yang kuat pada peserta didik. Standar isi memuat mata pelajaran wajib yang komprehensif, mulai dari pendidikan agama Islam hingga muatan lokal sesuai dengan karakteristik daerah. Selanjutnya ada definisi muatan wajib dalam standar isi, yaitu muatan wajib adalah mata pelajaran yang harus diajarkan madrasah ibtidaiyah untuk mencapai tujuan pembelajaran nasional. Muatan ini tidak hanya mencakup pengetahuan, tetapi juga membentuk karakteristik moral peserta didik. Menurut Mulyasa tahun 2013, muatan wajib merupakan esensial dalam standar isi yang menjadi acuan minimum bagi satuan pendidikan dalam menyusun kurikulum. Menurut Hamalik tahun 2008, menjelaskan bahwa muatan wajib mencakup seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang harus dikuasai peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Baik, kita masuk ke jenis-jenis muatan dalam standar isi, yaitu pembelajaran agama, yaitu membentuk akhlak mulia. Contoh penerapannya seperti kita belajar praktik wudhu, salat berjamaah, menghafal surat-surat pendek di Al-Quran, dan juga membiasakan akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari seperti jujur, tidak berkata kasar, dan juga amanah. Dan juga ada pendidikan Pancasila, yaitu mengajarkan nilai dasar berbangsa dan bernegara. Contohnya seperti mengikuti kegiatan gotong royong di sekolah, dan juga menghargai perbedaan, menghargai agama, suku, ras, dan juga bermusyawarah untuk mengambil keputusan kelas. Kemudian ada pendidikan kewarganegaraan, yaitu membentuk warga negara demokratis dan tanggung jawab. Contohnya seperti kita mengikuti upacara bendera, diskusi hak dan kewajiban warga negara, dan juga simulasi pendidikan pemilihan ketua kelas. Dan juga ada bahasa Indonesia, yaitu alat komunikasi dan pengembangan intelektual peserta didik. Contohnya kita membaca cerita rakyat, menulis karangan sederhana, dan juga presentasi di depan kelas. Kemudian ada matematika, yaitu mengembangkan kemampuan berpikir logis dan juga sistematis. Contohnya kita diajarkan menghitung uang, menyelesaikan soal-soal cerita, memahami waktu, dan juga pengukuran. Dan juga ada pembelajaran IPA, yaitu memahami alam dan fenomena secara ilmiah. Contohnya seperti kita membuat percobaan air dan minyak, mengamati pertumbuhan tanaman, dan juga memahami perubahan cuaca. Kemudian ada ilmu pengetahuan sosial, yaitu mengajarkan pengetahuan sosial dan kepedulian lingkungan. Contohnya membuat peta Indonesia, mempelajari sejarah pahlawan, dan juga mengenal keragaman budaya bangsa. Kemudian ada seni budaya, yaitu kreativitas dan juga apresiasi estetika. Contohnya seperti menggambar pemandangan, menyanyi lagu daerah, dan juga menari tarian tradisional, serta membuat kerajinan. Selanjutnya ada pembelajaran pendidikan jasmani, yaitu berolahraga dengan tujuan mengembangkan kesehatan fisik dan juga mental peserta didik. Contohnya seperti kita senam pagi, bermain bola, dan juga bermain tradisional. Kemudian ada keterampilan, yaitu pendidikan keterampilan atau kejuruan, mengembangkan kemampuan praktis yang berguna dan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kita membuat kerajinan tangan, menanam tanaman, dan juga memasak sederhana. Dan juga bisa kita membuat batik, melukis, dan lain sebagainya. Kemudian ada muatan lokal, yaitu muatan lokal merupakan penyesuaian kurikulum dengan budaya dan karakteristik daerah setempat. Komponen ini memungkinkan peserta didik mengembangkan melestarikan kekayaan budaya lokal mereka.
Contohnya seperti bahasa daerah, di sini kita belajar bahasa Melayu. Misalnya di daerah Jawa belajar bahasa Jawa. Dan juga di sini ada tarian tradisional, yaitu mengenal dan juga mempraktikkan tarian daerah setempat. Dan makanan khas, yaitu kita mengenal kuliner tradisional dengan cara membuatnya. Dan juga ada kearifan lokal, yaitu nilai-nilai budaya dan tradisi yang diwariskan turun-temurun. Dan juga ada peran muatan wajib dan pengembangan karakter siswa. Muatan wajib dalam karakter standar isi memiliki peran penting dalam membentuk karakter siswa secara menyeluruh. Pendidikan agama membentuk spiritual, Pancasila dan juga PKN membentuk sikap sosial, sedangkan mata pelajaran lain mengembangkan intelektual dan juga keterampilan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah usaha untuk menuntun segala penguatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan juga kebahagiaan setinggi-tingginya. Baik, kesimpulan yaitu muatan wajib merupakan komponen utama dalam kurikulum madrasah ibtidaiyah yang menjadi fondasi pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dan membentuk karakter islami. Tujuan utamanya yaitu membentuk manusia yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, serta intelektual terampil dalam berbagai bidang. Dan juga setiap mata pelajarannya saling melengkapi untuk mengembangkan aspek spiritual, intelektual, sosial, emosional, dan juga keterampilan berterdidik secara holistik dan seimbang. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.